even get to cross. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Thomas Speed Shop bersama gue Tomo. Nah, kali ini gue udah ada di markas Dos Muffler, tepatnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, di sebelah saya ini udah ada Mas Andis, bos dan sekaligus mekaniknya MX FFA 350cc ini. Gimana kabarnya Mas Andis? Alhamdulillah sehat. Nah, Oke. Motor ini kan kemarin di event Gadoro habis pecah rekor nih. Ya. Dengan pembalap Aji Kelinci time 63.29. Ya. Dan pembalap keduanya Ilham Loko dengan time 63.94. Aji Kelinci, Sharpla Speed, Mas Bulgar, PSM Nasional. Bersama Uran Victor Mobile Racing 6 detik hingga 29. Apakah waktu yang biasa saudara-saudara semuanya mengagetkan rival-rivalnya tentu saja kembali Uran Victor Mobile Racing Jakarta membuat sejarah baru dari waktu 6 detik hingga 29. Gimana perasaannya Mas Andis pecah rekor nasional? Ya seneng sih, bersyukur. Bisa dapat tem. Persiapan apa nih yang dilakukan sebelum balap Gadoro kemarin? Kalau persiapan sih udah di pas event Ponorogo itu loh ya, IDC Ponorogo 2 minggu sebelum Gadoro itu. Iya. Nah itu persiapan udah fit. Nah itu kan JS semua, itu 2 pembalap saya JS semua. Terus habis itu ya nggak tak apa-apain sampai berangkat Gadoro, nggak tak apa-apain, langsung berangkat aja. Jadi prepare-nya ya pas Ponorogo itu. Oke. Dan apa? Untuk speknya apa nih Mas, kalau boleh diceritain? Kalau untuk spek ini kapasitas ini 347 cc. 347. Oke. Kerkasnya pakai IKK stroke 74,7. 74,7. Stangnya pakai apa Mas? Stangnya pakai KTM 2 tak. KTM 2 tak. Kalau pistonnya pakai KX 250. Ukuran 77. 77. Oke. Kalau headnya bikinan sendiri apa gimana Mas? Headnya bikinan Rudy Plankton. Oke. Dengan klep berapa Mas? Klep 3128 kok. 3128. Batang? Batang 4,5. Batang 4,5. Oke. Terus kalau bloknya ini CNC ya Mas? Ya, bloknya CNC bikinan MRT Solo. MRT. Oke. Nah, kalau ini TB-nya?
TB-nya sama juga bikinan MRT Solo juga. Ukuran berapa mas? 44. 44. Oke. Ini kalau dihitung-hitung perbandingan kompresinya dapat berapa nih mas? Kompresinya sekitar 15 sih. 15. Oh nggak terlalu tinggi lah ya untuk FFA ya. Oke. Sedang-sedang. Terus kalau elektroniknya nih, perangkatnya nih, kayak ECU-nya pakai apa nih? Elektronik udah pasti pakai, kalau injeksi udah pasti pakai eraser. Eraser. Yang udah terbukti sih. Oke. Ini kalau ini apa nih mas yang di bawah sini nih, deket sok? Itu baterai lithium. Baterai lithium. Oke. Kalau ini yang kuning ini apa mas? Itu step up. Oh, untuk buat baterai, naikkan tegangan. Oke. Kalau eraser kan butuh 15 volt. Dari baterai kan cuma 12 volt, maka itu di step up. Oke. Nah kalau ini untuk oil cooler pakai apa punya mas? Itu sebenarnya oil cooler FU tapi tak pakai buat fuel cooler. Diaplikasikan buat fuel cooler. Oh jadi ini buat pendingin bensin? Oh, saya kira ini benar-benar pendingin oli. Bukan. Oh, jadi aslinya pendingin oli, cuman difungsikan buat pendingin bensin. Iya. Oke. Nah, terus kalau tangkinya ini Almo ya, Mas? Tangki Almo. Nah, ini fuel pumpnya pakai internal apa eksternal? Internal. Internal. Pakai punya apa, Mas? Mio J atau X-Red dulu. Oh, berapa bar? Sekitar 3,4 kayaknya. 3,4 bar. Oke. Terus kalau knalpot nih, Mas. Sebelumnya kan saya lihat pakai stainless. Ya. Nah, apa perbedaan stainless dengan titanium? Ya perbedaan yang pertama itu jelas bobot ya. Kalau stainless kan sama titanium kan lebih ringan titanium separuhnya. Tadi kalau stainless itu 3 kilo, kalau titanium itu cuma 1 kilo. Ya sekitar kilo. Oke, terus kalau untuk dari performa ada perubahan nggak di horsepower? Performa mirip-mirip, cuman agak lebih bagus dikit. Lebih stabil sih karena kan dia lebih cepat buang panasnya juga. Iya. Nah, kenapa nih Mas Andis bisa punya inspirasi bikin double exhaust? Kalau inspirasi itu sebenarnya dulu nonton itu MotoGP itu kan ada Moto3. Iya. Nah, Moto3 itu kan knalpotnya 2, 1 silinder tapi 2 knalpot. Iya. Lah itu kan motornya powernya gede-gede, motornya kenceng-kenceng lah. Nyoba tak aplikasikan di M-King ini, ternyata yo emang enak. Tapi kalau memang dari pertama kali Mas bikin memang double exhaust. Iya langsung double exhaust. Oke. Nah, keunggulan dan kekurangannya apa double exhaust di tenaga motornya? Kalau keunggulan dia power bawahnya itu nggak terlalu overpower. Motornya lembut tapi ngisi terus. Motornya lembut tapi ngisi terus. Oke, berarti dari bawahnya tuh lembut, ke atasnya tuh jalan terus gitu ya. Mudah dibawa istilahnya Mudah kalau dibawa. Oke, jadi pembalapnya juga nggak lebih perlu nyaman, repot-repot ya. Lebih rileks di startnya. Iya, kan ada itu kan yang FFA itu startnya ya sliding, jumping, Benar. rata-rata sliding sih. Benar. Nah, kalau di dyno nih Mas Andis, kira-kira bisa dapat berapa HP? Ini kemarin terakhir 57. 57 HP. Oke. Nah, kalau rangka pakai apa Mas Andis? Rangka aluminium ini. Rangka Almo. Ini sama swing arm juga Almo ya? Ya, rangka Step full Almo. Oke. Ini lagi proses diet tapi belum dapat ini. Kalau untuk motor sama pembalap berat berapa? Kalau Aji kemarin tuh 114, kalau Ilham Loco itu 112. Jadi masih over. Kalau regulasi dragnya tuh FFA itu beratnya cuma 100 kilo minimal. Ada 100. Dan motor ini kemarin dengan time 63 dengan berat 112 dan 114. 14. Oke. Terus baut-baut ini full titanium nih Mas ya? Iya. Kalau sok depan pakai apa itu Mas? Sok depan ini pakai Mio ya kayaknya. Kalipernya Brembo. Oke, piringannya pakai apa itu Mas? Piringannya ini apa ya, merek VND tulisannya. Oke. Kalau peleknya pakai apa? Pelek pakai RCB. RCB. Bannya? Bannya Speed King. IRC Speed King, Iya. 50/90 ya. Kalau pelek belakang Mas? Pelek belakang TK kan. Ukuran? 160. 160 17. Bannya pakai apa ini Mas? EMD. Ya. IRC 8 60/80. Oke, ini kalau tromol apa nih Mas? Tromol Almo ya? Itu tromolnya bikin itu. Bikin. Ya. Bahannya Almo. Bahannya Almo. Oke, disnya ini pakai apa nih Mas?
Disnya pakai sepeda itu. Tapi nggak nganu, kurang safety sih. Kurang safety Besok ya. mau tak ganti yang nganu, Iya. yang safety. Pakai ini kaliper yang kayak gitu aja, Oh. yang kecil gitu Yang ya. kecil-kecil gitu. Soalnya kalau udah FFA gini, kalau ketemu trek yang dadakan, Nah, repotnya ketemu kayak IDC itu kan kemarin 2 trek kan dadaan terus kan nggak nyampe terus. nggak cukup Mesti buat ngerem. nganu, mesti engine brake. Nah, kan eman-eman Sayang mesinnya. mesinnya. Benar, sayang benar. Ini gas spontannya pakai apa nih, Mas? Gas spontan TDR ya. Oke, master remnya Master KTC. pakai KTC. Nah. Oke. Kalau sok belakang pakai apa nih, Mas? Sok belakang itu pakai gasi Sonic. Gazi Sony. Ya. Oke. Oke. Kalau rantai pakai apa, Mas? Rantai pakai merek CZ itu nggak tahu itu merek apa itu. 415 lebar. 415. Gearnya pakai berapa, Mas, kalau untuk 201? Gear pakai depan 17, belakang 31. Oke. Kalau untuk 402 gearnya sama apa beda? Sama. Oh, sama. Cuma nanti kan dimasukin 5 sama 6. Jadi kalau untuk 201 cuman kepake gigi 1 sampai gigi 4. Iya. Tapi kalau untuk 402 gigi 1 sampai 6 kepake semua. Iya, betul. Oke. Ini kan aslinya kan 5 speed nih, Mas. Iya. Motornya. Jadi dirubah 6 speed ya. Iya, kan sama kayak Vixen kan sama. Mesinnya kan sama Vixen, terus Sabri itu kan 6 speed, Sabri itu kan 6 speed. Nah, Jadi tinggal masang aja. oh tinggal pasang aja. Nah. Jadi nggak ada perubahan di crankcase apa-apa gitu, nggak ada. Oke. Cuman ganti botolan. Oke. Nah, terus kalau kayak bearing-bearing kertas gitu pakai apa, Mas? Bearing kerkas kemarin ini nyoba yang itu, yang keramik, fake keramik itu. Oh, FAG. Ya. Nah, kalau ini apa nih, Mas? Itu sensor suhu. Sensor suhu. Oh, Oke. Nah, untuk bikin satu motor gini butuh waktu berapa lama, Mas, untuk pengerjaannya? kalau untuk sekarang sih kan tergantung headnya. Headnya kan biasanya yang di tukang bubut kan lama. Iya. Kalau yang lama, perkiraan head itu ya sekitar 2 mingguan biasanya. Itu proses ya paling sekitar maksimal 2 bulan bisa sih. 2 bulan ya. Nah, Di kebut pun bisa sebenarnya. oke. Nah, kalau untuk satu motor gini kira-kira habis berapaan nih, Mas, bikin satu motor? Kalau ini kebetulan kemarin banyak yang nanya biayanya berapa kalau bikin FFA. Ini baru tak rinci nanti totalan biaya belum ketemu ini, masih di total. Tapi kurang lebih mah kalau Hitung-hitung. 100 jutaan mah ada kali ya, Mas ya? Ya mungkin nggak tahu juga nanti. Ya, kurang Belum lebih tahu. nanti kalau udah dapat Tergantung timenya juga. Nah, kalau time-nya makin bagus, harganya makin mahal. Kayak harga dolar. Oke. Nah, persiapan apa nih, Mas Andis, buat event besok nih? Kan kemarin abis Jarduro abis pecah rekor. Nah, besok kan ada event IDW nih hari Minggu. Yang ini nggak tak apa-apain sih. Nggak ada apa-apa, Ya, jadi nggak abis ada apa. dari sebelum kemarin cuman ganti kampas sama oli doang. ganti kampas baru sama oli mesin. Nah, kemarin kan terus habis ganti kampas sama oli kan tak deno, hasilnya masih sama kayak kemarin, ya udah tinggal. Nah, rencana motor ini di IDW ikut kelas apa, Mas, besok? Ini kan saya kebetulan mau bikin satu lagi, ini tak usahain jadi. Kalau itu yang satu kan ya bisa yang fokusnya di 402. Kalau yang satu jadi ini mungkin tak camainin cuman di 201. Yang 402-nya pakai motor satunya. Sebenarnya cuman mampu juga sih di 400. Kemarin temnya juga lumayan, tapi kan pakai yang satunya. Ini di buat 201. Oke, kalau setting pakai racebox nih, Mas Andi, kemarin 201 bisa tembus time berapa? Kemarin 63 berapa ya? 634 ya kayaknya. Kalau untuk 402? Nah, 402 10 koma lah. 10 koma, rahasia di belakangnya nih. Mudah-mudahan besok Masih 10. bisa pecah rekor lagi nih untuk 402-nya. Amin. Nah, jadi Mas Andi sini ada 2 motor FFA. Yang satu baru jadi khusus 402, kalau yang ini khusus 201. Tapi kalau nanti motor yang baru nggak siap, ini ikut 2 kelas. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk di FFA 3,5 yang 201 pembalapnya siapa, Mas Andi? Kalau yang 201 Aji Kelinci sama Ilham Loko masih sama kayak kemarin. Kalau untuk FFA 3,5 402, Kalau 402 Aji sama Dwi Badang. Aji sama Dwi Batang. Oke. Nah, Mas Andi gimana tanggapannya tentang yang juara ke Thailand nih?
Kalau itu sih ya bagus itu apa Haji Putra itu kan bikin itu sayembara lah yang menang ke yang menang juara 1 di ini kan jadi apa ya greget lagi balapannya. Termotivasi juga yang punya motor kayaknya mekanik ya. Bakalan rame besok ini yang ikut di 402. Ini orang-orang pada ikut persiapkan motor untuk IDW biar bisa dapat tiket ke Thailand dan balap di sana. Ya, istilahnya pada turun gunung semua ini. Iya. Tapi kalau misalkan sampai Mas Andis yang dapat nih, misalkan besok ke 1 nih. Nah, kira-kira ada persiapan apa nih untuk motornya? Kalau menurut saya sih ya itu tadi, kalau entah siapapun yang juara 1 itu harusnya besok bikin motor yang sesuai spek Thailand. Jadi ke Thailand itu bukan karena karena dapat tiket gratis, tapi juga ada target kalau bisa ya bersaing di sana. Bisa ngelawan bisa lah ya. podium lah kalau bisa. Nah, kalau untuk Mas Andis nih pasti kan udah ada bayangan nih. Kira-kira ntar kalau misalkan bisa dapat ke Thailand, motornya mau dirubah kayak gimana, atau mau bikin mesin baru apa gimana? Mungkin bikin mesin baru. Kalau secara hitungan sih 400 cc itu bisa sih berani bersaing di Thailand. Jadi Mas Andis tuh punya rencana kalau misalkan sampai dia yang dapat ke Thailand, dia akan bikin mesin baru 400 cc biar bisa fight dengan Sonic di Thailand. Ya. Gitu. Itu kalau rezeki, kalau enggak ya enggak masalah. Mudah-mudahan kan besok balapan itu kan enggak ada yang tahu hobinya siapa. Jangan JS ya. Iya. Nah, Mas Andis ada yang mau saya tanyain lagi nih. Kalau untuk 201 top speednya bisa tembus berapa ini? 201 kemarin racebox 180. 180. Kalau 402 bisa 402 itu kemarin beda-beda ya. Dari 199 sampai 207 itu pernah. Oh, sempat sampai 207 speednya. Oke, Mas Andis, selama bangun motor ini ada kesulitan apa nggak? Kalau kesulitan ini kan kemarin kan di yang kurang kuat itu kan di stang piston. Stang piston sama krekas itu kan saya masih tetap mengandalkan IKK, karena kalau pakai krekas standar di stroke itu kan banyak yang patah, yang nyoba kayak gitu. Ya. Jadi tetap percaya IKK. Nah, besok kalau IKK udah menghilang ya repot juga. Nggak ada yang impor IKK itu repot. Oke, berarti kemarin pas dari pakai kertas IKK, awalnya pakai stang IKK. Awalnya sama stangnya, nah itu patah, stangnya kan cuma kecil, itu patah. Itu setelah Dino hasil bagus nyeting, patahnya itu malah nggak pas nyeting. Pas RPM baru mau dinaikin itu langsung patah. Oke, akhirnya sekarang ganti stang CR pakai punya KTM 2 tak. Sebelumnya pakai stang itu yang 200 ribuan itu, yang custom forging itu, yang buat herek-herek Jawa Timuran. Nah itu kan lubang lecesnya itu kan kurang presisi ya, terus tapi ya mau nggak mau pakai itu karena adanya itu ya. Kemarin tapi kan sempat dipakai balap waktu itu ya, kemarin yang itu 64. Pernah yang 464 itu juga stang itu. Terus ganti stang KTM ini bisa tembus 63. Ya ini sebelum Ponorogo itu baru pertama kali pakai stang ini. Oke, sekian dulu Mas Andis. Ya. Terima kasih udah luangin waktu. Siap. Semoga balap besok IDW bisa podium 1-2 motornya. Amin. Oke, untuk teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Thomas Speed Shop supaya lebih berkembang. Oke? Thank you. Bye.